Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman relawan kece, kembali lagi nih bersama program podcast kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan di acara podcast relawan kece, relawan keren dan ceria, yang tentunya disponsori langsung oleh KSR PMI Unit Universitas Mataram. Yeay! Dan tentunya bersama saya Nurul Latifah Zahroh, pembawa acara yang super kece ini, yang pastinya selalu ngangenin ya buat teman-teman kece semua, pastinya dong. Nah, gimana nih kabar teman-teman kece semua? Semoga selalu sehat dan ceria ya. Dan pastinya bakalan selalu setia ngikutin acara podcast hari ini sampai akhir. Siap dong ya, masa enggak? Nah, baiklah guys, hari ini tuh kita bakalan kedatangan narasumber yang keren abis, yang akan berbincang-bincang bersama kita dan berbagi pengalamannya mengenai KSR. Sesuai dengan tema podcast kita hari ini, yaitu tentang apa itu KSR. Dan kebetulan banget nih, narasumber kita hari ini itu adalah salah satu pengurus inti di KSR PMI Unit Universitas Mataram. Langsung aja ya, kita persilahkan Kak Lena. Yeay. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Hai Kak Lena, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya tuh baik dan sehat. Zahro sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Kak. Nah, oke Sobat Kece. Jadi Kak Lena ini sendiri adalah Bendahara Umum di KSR PMI Unit Universitas Mataram. Oh iya nih Kak, kalau boleh tahu Kakak menjabat sebagai Bendahara Umum itu dari tahun berapa ya? Saya sendiri itu menjabat di kepengurusan tahun ini. Berarti mulai kemarin itu dari Januari, terus bakalan berakhir nanti pas musnid itu bulan Desember. Itu masa jabatan dari tahun 2020 sampai 2021. Oh, berarti masih sampai sekarang ya? Ya, berarti sampai sekarang masih jabat. Alhamdulillah. Nah, gimana nih Kak selama ikut di organisasi KSR ini? Menyenangkan gak menurut Kakak? Kalau menurut saya sih pasti menyenangkan ya, karena ikut KSR itu pastinya seru dan banyak sekali kegiatan baru yang saya terima nih, dimulai dari awal masuk KSR sampai sekarang. Selalu ada sesuatu yang baru dari KSR, makanya selalu menyenangkan ikut KSR. Nah, boleh dong Kakak cerita dikit nih pengalamannya, biar teman-teman kece di rumah pada tertarik buat ikut KSR. Kalau menurut saya nih ya, dari segi administrasinya tuh KSR tuh masih sama aja sih sama organisasi ormawa yang lain. Tapi pastinya bedanya kalau kita ikut KSR itu, kegiatan yang ada di KSR itu lebih ke masalah kesehatan dan medis. Jadi nggak bakalan jauh-jauh lah kegiatan KSR itu dari sana. Oh, gitu ya. Ya, tapi ada juga kegiatan KSR yang emang di luar itu. Jadi, walaupun kita ikut KSR, nggak terlalu monoton dah untuk itu aja. Selalu ada kegiatan yang seru-seru gitu loh. Jadinya ikut KSR tetap menyenangkan. Ayo ikut KSR. Ayo ikut KSR teman-teman kece. Zahra mau nanya nih sama Kak Lena. Di KSR Unram itu sendiri kegiatannya apa aja ya yang ada? Kegiatan kita itu banyak banget nih. Dimulai dari awal tahun nih ada Diksar. Wih, diksarnya kira-kira berapa lama itu? Diksar di KSR sendiri itu relatif ya, ada yang 9 hari, terus pernah juga sampai 7 hari. Tapi kebanyakan sih 9 hari. Dan itu kita itu di alam bebas lah. Wih, pasti seru. Iya dong, seru. Terus kita juga punya kegiatan nih di KSR, yaitu pas ulang tahun KSR, yaitu HUT-nya. Nah, hari ulang tahun KSR Unram itu tanggal berapa ya, Kak? Untuk ulang tahun KSR Unram sendiri itu tanggal 6 April. Jadi, setiap tanggal 6 April itu kita buat acara yang mewah-mewahan dah, megah-megahan. Kita adain kayak perayaan besar-besaran, ngundang alumni, terus juga ada lomba, segala macem di acara ulang tahun kita itu. Terus nanti juga kita itu punya kegiatan kayak kegiatan yang luar ya, Ya. seperti LKP nih. Kalau boleh tahu nih, LKP itu sendiri apa, Kak? LKP itu lomba keterampilan palang merah remaja.
Jadi di sana itu kita itu dari KSR Unram itu mengadakan lomba untuk adik-adik PMR Wira dan adik-adik PMR Madya se-NTB nih biasanya. Jadi nanti kita kumpulin semuanya, terus kita adain lomba, ada PP, PK, segala macam, pokoknya banyak dah. Terus nanti juga kita itu ada kegiatan KBPM namanya, yaitu Kemah Bakti Pengabdian Masyarakat. Itu jadi kita langsung terjun ke masyarakat, bantu-bantu masyarakat, adain kayak kesehatan gratis, pemeriksaan gratis, pokoknya hal-hal yang kayak gitulah. Terus nanti juga yang terakhir itu kita ada kegiatan untuk musnid. Pasti semuanya lah ya, musnid itu yang ormawa-ormawa lain juga kayak gitu. Musnid itu sendiri itu udah musyawarah unit yang diadakan tuh akhir tahun gitu. Wah, ternyata banyak juga ya kegiatannya KSR Unram. Iya, banyak banget kegiatannya dan pastinya seru-seru kegiatan yang ada di KSR Unram. Wih, gimana nih kesan pertama yang terlintas di pikiran kakak tentang KSR sebelum kakak bergabung di KSR Unram? Kesan pertama yang terlintas tuh sebelum bergabung karena emang dulu udah tahu gitu, pernah dengar-dengar apa itu KSR dari kakak tingkat lah ya. Ya. Jadi untuk pertama kali tuh nggak jauh beda sih sama apa yang kakak bayangin tentang KSR. Sama aja sih kayak ikut PMR maupun ikut kesehatan-kesehatan lain sebelumnya gitu pas masih sekolah menengah atas. Nah, kalau kita bahas pengalaman nih kak, ada nggak pengalaman lucu yang pernah kakak alamin selama gabung di KSR? Pengalaman lucu ya. Ya. Pastinya gara-gara nih ya, pengalamannya itu karena nama KSR itu sendiri nih. Kalau kita ikut KSR kan biasanya kita diundang ada seminar lah atau jadi tim medis lah atau misalkan ada kegiatan-kegiatan ormawa dan kita pasti disuruh maju untuk anak baru lah atau segala macam. Pas kita dipanggil tuh orang-orang yang nggak tahu KSR itu sering salah sebut nih, apalagi MC-nya misalkan dari luar, terus ayo kita sambut KRS gitu. Mereka tuh sering sekali gitu salah sebut bilang dari KSR ke KRS. Tahu lah KRS itu apa kan? Ya, KRS kan buat kita kuliah gitu ya. Ya, buat kita kuliah jadinya sering salah sebut. Itu sih yang menurut saya pengalaman lucu yang sering terjadi pas kita sama-sama sama ormawa yang lain. Nah, tadi kan itu pengalaman lucu ya kak. Sekarang nih Zahra mau tanya pengalaman yang tidak pernah kakak lupakan gitu selama ikut di KSR. Untuk pengalaman yang nggak pernah saya lupain tuh pasti pada saat jadi panitia lomba Loket Praja kan. Soalnya kan panitia tuh se-NTB nih. Ya pasti rame gitu. Ya, rame sekali. Terus yang kita urus juga kan bukan anak-anak mahasiswa, tapi anak-anak masih SMP, terus ada yang SMA, terus juga pelatihnya yang lebih dewasa lah dari kita. Ya, dari semua jenjang berarti ya. Ya, pokoknya dari semua jenjang. Terus kita panitia cuma seberapa gitu. Harus ngurus anak-anak yang gitu banyak, kumpul di Unram semuanya. Terus mata lombanya juga banyak. Persiapannya juga sampai berbulan-bulan. Itu sih yang sampai sekarang belum bisa saya lupain jadi panitia untuk LKP. Dan juga nih yang belum bukan saya lupain nih, bukan yang belum saya lupain sih, tapi lebih ke yang berkesan itu pas saya dengar cerita dari kakak-kakak nih mengenai mengenai KSR yang dulu pas gempa Lombok. Jadi kan pas gempa Lombok itu KSR juga ikut bantu nih, ikut terjun. Jadi sering gitu dengar bahasan dari kakak-kakak alumni mengenai gimana sih jadi relawan yang sesungguhnya pada saat itu. Jadi keren aja sih menurut saya. Nah, tiba nih kita di pertanyaan utama pada podcast hari ini. Sesuai tema kan, apa itu KSR? Zahra mau tanya nih sama Kak Lena. Apa sih itu KSR menurut Kak Lena? Apa itu KSR menurut saya ya? Ya. Menurut saya tuh di KSR itu
itu adalah tempat kita diajarkan untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Karena apa? Karena kebiasaan kita itu pasti sukanya sikap egois ya. Diri sendirilah, mementingkan diri sendiri. Jadi di KSR itu semua kegiatan yang kita lakuin itu pasti ada sangkut pautnya itu dengan sekitar. Jadi bukan hanya yang kita pikirin itu kesenangan diri kita sendiri aja, tapi juga di KSR kita bisa membantu banyak orang. Terus melalui semua kegiatan-kegiatannya itu kita bisa meringankan beban orang lain. Kita juga diajarkan untuk menjadi relawan, tanggap darurat lah ya, pas ada musibah, pas ada bencana, terus pas ada sesuatu yang tidak ingin kita alamin dah, kita udah tahu gimana cara menyikapinya. Dan juga di KSR ini benar-benar kita diperkenalkan ke masyarakat, langsung terjun, terus membantu mereka. Pokoknya melalui KSR kita diajarkan untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Itu menurut saya apa itu KSR. Oke, pertanyaan terakhir nih ya Kak Lena. Oke. Coba kakak definisikan KSR dalam 3 kata. Definisi KSR dalam 3 kata. Ya, menurut kakak. Oke, menurut saya KSR dalam 3 kata itu yang pertama apa ya? Oke, relawan, Ya. tanggap, Terus tangguh. Jadi KSR dalam 3 kata menurut saya itu relawan, tanggap, tangguh. Itu aja. oh, berarti KSR dalam 3 kata menurut kakak itu adalah relawan, tanggap, dan tangguh ya. Iya, benar sekali. Oke nih guys, kita ucapkan terima kasih kepada Kak Lena yang telah bersedia hadir dan meluangkan waktunya pada acara podcast kita hari ini. Sama-sama. Oke teman-teman kece semua, mungkin cuma itu aja nih perbincangan seru kita bersama Kak Lena. Sampai jumpa di lain waktu pada acara podcast selanjutnya dengan tema dan narasumber yang pastinya lebih menarik lagi. Assalamualaikum, dadah semuanya. Dadah.